Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran akidah akhlak kita di bab 11 ya, perilaku terpuji, di bagian B, selalu berkata jujur. Kalau minggu kemarin, Sabtu minggu kemarin, kita sudah bahas tentang terbiasa berkata baik. Ibu udah jelasin itu. Nah, kalian juga udah ibu minta untuk baca materi selanjutnya juga minggu lalu. Untuk itu hari ini ibu akan jelaskan perilaku terpuji berkenaan dengan selalu berkata jujur. Nah, apa sih sebenarnya selalu berkata jujur? Berkata jujur itu tidak pernah bohong, tidak bohong. Apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kata jujur di situ adalah apa yang kalian katakan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Contohnya, kalian hari ini, misalnya ibu tanya, puasa nggak hari ini? Nah, kalian bilang sama ibu puasa, tapi yang terjadi kalian ternyata tidak puasa. Atau sebaliknya, kalian ya, paham maksud ibu? Kalian bilang kalian puasa, tapi yang terjadi kalian itu tidak puasa. Nah, untuk itu mari kita simak di sini. Nah, di sini ya udah ada nih di bawahnya penjelasan berkata jujur berarti tidak berbohong. Kemudian agama selalu mengajarkan kita untuk berkata dan bersikap jujur. Nah, sama halnya kalau misalnya kalian di rumah sedang mengerjakan tugas ulangan, kan kita belajar dari rumah tuh, ngerjain ulangannya bilang ke ibu ngerjain sendiri, tapi ternyata dibantuin ayah atau bundanya. Nah, itu berarti berkatanya jujur atau bohong? Bohong ya. Lebih baik kalian katakan aku dibantuin ayah bundaku bu mengerjakannya, daripada kalian bilangnya ngerjain sendiri tapi nyatanya dibantuin ayah sama bundanya. Contoh ya, itu contohnya aja. Oke, nah berarti di situ apa? Berarti di agama kita, agama Islam itu selalu diminta untuk berkata jujur, tidak boleh bohong. Jujurlah walaupun pahit. Nah, ada kata-kata dari Ibu Mira, jujurlah walaupun pahit. Karena anak yang soleh, anak yang soleha itu adalah anak yang selalu jujur terhadap siapapun, baik orang tua, guru, teman-teman, pokoknya orang yang di sekitar kita, tidak boleh berbohong. Nah, coba kita lihat di sini di Quran surah At-Taubah ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Maksudnya di sini berarti bukan berarti kita itu tidak boleh berteman dengan orang yang tidak benar ya, tapi ketika kita berteman misalnya menemukan orang-orang yang misalnya suka berbohong, tidak mau berkata jujur, itu jangan ditiru. Bukan berarti nggak boleh ditemenin berteman, tapi ambillah sikapnya yang baik. Kalau sikapnya buruk jangan ditiru. Oke? Nah, coba kita baca sama-sama dulu di sini ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, Ibu bacain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Nah, ya. Tadi silakan kalian baca artinya, udah Ibu jelasin. Nah, di sini lihat penjelasannya. Kejujuran adalah hal utama yang wajib diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu bersikaplah dengan jujur. Nah, berkata dan perilaku jujur harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, itu dia, di lingkungan keluarga sama ayah atau bundanya, sama paman, bibi, pokoknya keluarga tidak boleh berkata yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau berbohong, tidak boleh, tetapi harus jujur ya, harus jujur. Nih, lihat di situ berperilaku jujur yang bisa yang dapat dibiasakan di lingkungan rumah. Nih, bisa kalian lihat ya di sini
poin-poinnya diantaranya itu ya. Nah selanjutnya di lingkungan sekolah, iya di lingkungan sekolah juga sama siapa, sama ibu bapak gurunya, sama teman-teman yang lain. Itu biasanya ibu suka dengar cerita dari teman-temannya yang lain ya. Ibu dia itu bohong loh ibu, padahal aku tahu dia tuh lagi bohong. Nah misalnya temennya ini cerita ini dan itu, tetapi teman yang lain tuh tahu kamu ini bohong. Nah berarti di situ siapa yang salah, siapa yang bohong? Nah makanya kalau ada temannya yang berbohong atau kita juga berbohong itu tidak boleh. Jadi di lingkungan sekolah itu baik dengan bapak atau ibu guru harus berkata jujur, begitupun dengan teman-teman yang lain. Oke. Kemudian di lingkungan masyarakat ini orang di sekitar kita, selain di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga ya contohnya. Nah tidak boleh berkata bohong ya, harus jujur. Nah selanjutnya itu di bagian C, menerapkan budaya antri. Bisa kita lihat di sini ada gambar Arman mengantri tiket di kebun binatang. Nah siapa yang pernah kayak gini, kalau beli sesuatu atau mau mengambil sesuatu tapi antri? Nah contohnya ibu contohkan di sekolah, misalnya mau ngumpul tugas, maju ke depan kelas dan disuruh ibu gurunya meminta baris terlebih dahulu. Nah itu salah satu menerapkan budaya antri. Di situ apa yang terjadi? Yang terjadi adalah melatih kesabaran diri. Nih ya, adakah di sini penjelasannya? Budaya mengantri mengajarkan kita kesabaran dan cara menghormati orang lain. Mengantri akan melatih sabar dan tidak merugikan orang lain. Ya, jadi misalnya juga kalau misalnya pernah pergi sama ayah atau bundanya ya, pakai mobil, pakai motor, terus lagi ngisi bensin tuh untuk motor atau mobilnya ya, ada antrian tuh, panjang banget antriannya. Nah kita harus sabar, itu melatih sikap sabar dari diri kita. Oke. Mungkin untuk yang lain nih ya, bisa kalian lihat beberapa tempat yang harus mengantri, diantaranya nih ya, pasti udah kalian baca juga, sudah ibu jelasin juga hari ini. Silahkan disimak video ini dengan baik. Untuk minggu ini penjelasan dari ibu dan yang minggu lalu juga ya, supaya tidak dilupakan, diingat kembali pelajaran-pelajarannya dan tolong disimak dengan baik video-video yang ibu kirim ya, jangan sampai tidak disimak karena yang rugi anak-anak ibu ya. Oke. Nah nih lihat di halaman 173, di sini ada di halaman 171 dulu terlebih dahulu ringkasan dari materi di bab ini ya, silahkan kalian baca juga. Nah kemudian di halaman 173 ini ya, si penggembala yang bohong. Nah si penggembala yang bohong ini coba kalian baca aja, di sini ada ceritanya ya, pasti anak-anak ibu ini suka membaca cerita. Nah silahkan kalian baca saja cerita ini. Nah kemudian untuk tugas hari ini silahkan kerjakan halaman 176, pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah kemudian halaman 178 itu bagian B nomor 1 sampai 5, langsung dijawab di buku cetak saja ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Selamat menyimak video penjelasannya dari ibu dan selamat mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.